Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi seluruh teman-teman. Bismillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Baiklah, kepada yang saya hormati panitia dari GNB dan juga yang sudah melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Dr. Hendy. Kami berharap kegiatan ini bisa memberikan manfaat bermanfaat bagi teman-teman semua, memberikan wawasan dan juga kesiapsiagaan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19. Mungkin teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan yang namanya coronavirus ataupun COVID-19, tapi kita akan ulas lagi, kita akan sharing tentang ilmu, pengetahuan, dan juga mungkin pengalaman yang kita harap bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, kita mulai saja ya. Oke, kita mulai dengan coronavirus disease 2019 ya. Ya, slide. Oke, nah apa itu COVID-19? COVID-19 adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh coronavirus baru yang dilakukan pertama kali pada tahun 2019. Jadi penyakit coronavirus ini yang baru dan sampai ke beberapa dunia ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya sudah pernah terjadi. Nah, sekarang ini dia muncul di akhir tahun 2019. Penyebabnya adalah coronavirus baru saat itu, sehingga diberikan nama coronavirus 2019, COVID-19. Nah, penyakit ini dia menyerang pertama kali itu yang diserang adalah organ pernafasan, mulai dari hidung sampai dengan bawah. Nah, di sini disebut sebagai emerging disease. Kenapa emerging? Ini bisa menyebabkan suatu kondisi yang membahayakan, yang mengancam nyawa. Karena dia infeksinya bisa terus sampai ke paru-paru. Dimana kalau paru-paru sudah terkena dan mengalami kondisi yang buruk, itu akan berpotensi menyebabkan kematian. Nah, COVID-19 ini sendiri pertama kali dilaporkan sebagai pneumonia misterius yang belum diketahui penyebabnya apa di Wuhan, di Cina pada 31 Desember 2019. Selanjutnya. Nah, wabah tersebut dideklarasi oleh WHO sebagai Public Health Emergency of International Concern pada 30 Januari 2020 hingga kemudian sampai saat ini menjadi wabah pandemi di seluruh dunia. Pada 11 Februari 2020, WHO memberi nama resmi virus penyebab dari COVID-19 ini adalah SARS-CoV-2 karena dia strukturnya mirip dengan penyebab SARS, gitu, SARS-CoV-1. Dan nama penyakitnya diberi nama COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Di seluruh dunia sudah semakin bertambah ya, termasuk di Indonesia dan seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, kasus positif itu dideklar pada tanggal 2 Maret 2020. Mungkin teman-teman ingat ya, ada seorang perempuan dan juga ibunya ya kalau nggak salah. Oke, selanjut. Oke, nah tadi kita sudah bahas bahwa kuman penyebabnya dari COVID-19 adalah virus ya, yang awalnya diberi nama novel coronavirus, kemudian berkembang menjadi 2019 nCoV, dan kemudian diberi nama SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Nah, dia itu virus ini adalah bersifat zoonotik, di mana ditransmisikan dari hewan ke manusia. Sebenarnya virus ini sendiri banyak bersirkulasi di hewan, kelelawar, tikus, unta, hewan-hewan liar ya, musang. Nah, kemudian dia bisa mengalami transmisi ke manusia. Nah, sebelum COVID-19 sudah ada sebelumnya penyakit SARS. SARS itu di 2002-2003. Dia itu penyebabnya adalah SARS-CoV. Nah, kenapa dikatakan SARS-CoV-2 penyebab COVID-19? Karena dia strukturnya mirip dengan SARS-CoV yang 2003-2002. Dia dari kelelawar. Di sini dia menyebabkan berefek pada 29 negara dengan 10% kematian dari seluruh kasus. Sebelumnya juga pernah ada MERS, Middle East Respiratory Syndrome,
penyebabnya adalah virus MERS-CoV. Ini sama-sama coronavirus ya, baik SARS yang 2002-2003 maupun MERS, penyakit MERS ini sama-sama coronavirus. Nah, MERS-CoV ini diduga waktu itu dari kelelawar dan dari unta yang kemudian dia ke manusia. MERS-CoV ini dia terjadi tahun 2012 awalnya di Arab Saudi, dari unta ke manusia, dia sampai ke 27 negara, dan ini kematiannya paling tinggi sekitar 37% kematian. Jadi memang kalau kita lihat untuk SARS dan MERS ini, dia penyebarannya itu tidak sehebat dari COVID-19. Dia tidak sampai ke seluruh negara, tapi angka kematiannya jauh signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan COVID-19 yang saat ini sekitar 5%. MERS itu sampai 37% dari semua terdampak meninggal, SARS 10%, dan saat ini COVID-19 ini di angka 4,7 atau sekitar 5%. Ya, lanjut. Lanjut. Oke, bagaimana COVID-19 ini bisa menular? Kita harus lihat penyebarannya. Tentu saja dia menular dari individu atau orang yang sudah mengalami infeksi, yang sudah terkena virus SARS-CoV-2. Nah, dia menular melalui droplet. Droplet itu adalah suatu kendaraannya virus tersebut. Dia berasal dari percikan air liur manusia yang dihasilkan dari batuk, bersin, atau berbicara dengan keras seperti berteriak dan lain-lain, itu bisa keluar dropletnya. Nah, droplet percikan air liur itulah yang membawa virus yang bisa menyebar ke orang lain. Nah, bisa dengan kontak dekat seperti menyentuh, kemudian menjabat tangan orang yang sakit, yang ada virusnya di situ, atau menyentuh objek atau permukaan yang terkontaminasi virus, kemudian orang tersebut menyentuh mulut, hidung, atau mata sebagai point of entry dari virus tersebut masuk ke dalam tubuhnya sebelum dia melakukan cuci tangan atau kebersihan tangan. Ya, lanjut. Oke ya, jadi virus ini menyebar bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, secara langsung itu ketika penderita atau orang yang sakit dia batuk, bersin ya, itu droplet yang mengandung virus bisa langsung keluar. Ini dalam jarak 1 meter itu bisa dia keluar dari penderita, dia menginfeksi orang di sekitar tersebut. Kemudian secara tidak langsung ketika seorang penderita batuk atau bersin atau ya tangannya atau bagian tubuhnya mengandung virus, memegang permukaan benda-benda, kemudian atau ya langsung menempel dari bersin atau batuk tersebut ke benda-benda, kemudian orang lain yang sehat menyentuh permukaan benda tersebut dengan tangannya, dan tangannya menyentuh wajahnya gitu sebelum dia cuci tangan, seperti mata, hidung, dan mulut. Ini diduga sebagai point of entry dari virus tersebut masuk ke dalam tubuh. Lanjut. Nah, apa sih gejala-gejala apabila seseorang terkena COVID-19? Gejala-gejalanya ini gejala-gejala pada orang sakit pernafasan seperti batuk pilek ya, infeksi-infeksi saluran nafas atas. Karena memang yang diserang adalah anggota pernafasan bagian atas dan bisa sampai ke bawah. Nah, gejala utamanya dia bisa demam. Ya, demam ini yang paling banyak ya dilaporkan. Kemudian ada batuk, kemudian ada nyeri tenggorokan. Kalau misalnya sudah sampai ke paru, itu bisa menyebabkan sesak nafas. Penderita bisa kesulitan bernafas. Gejala penyerta ini bisa ada, bisa tidak, seperti nyeri kepala, nyeri otot. Ya, ini adalah gejala-gejala khusus pada infeksi-infeksi virus. Jadi ini adalah gejala-gejala pada COVID-19 ya mirip dengan gejala-gejala infeksi saluran pernafasan. Oke, lanjut. Oke, nah ini beberapa definisi operasional kasus ya. Mungkin teman-teman sudah tahu semua istilah PDP, ODP ya, dan seterusnya ya. Jadi kalau ini kita ambil dari pedoman dari Kemenkes ya, PDP itu pasien dalam pernafasan itu adalah orang yang dia demam atau ada riwayat demam, disertai salah satu tanda gejala pernafasan ya. Jadi demam dan ada gejala pernafasan seperti batuk, sesak, sakit tenggorokan ya, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan klinis yang meyakinkan. Ini bukan dari mana-mana, bukan asma atau lain-lain ya. Dan 14 hari itu memang memiliki perjalanan atau tinggal di wilayah atau negara yang melakukan transmisi lokal. Atau orang yang demam
dengan atau tanpa gangguan pernafasan dan 14 hari sebelum timbul gejala, dia ada kontak dengan kasus yang konfirmasi positif. Dia tahu nih, seminggu yang lalu dia bertemu dengan temannya, ternyata temannya, oh dia positif. Nah, kemudian dia demam. Nah, dia masuk ke dalam pasien dalam pengawasan. Atau orang dengan gejala ISPA berat, infeksi saluran pernafasan akut ya berat, atau pneumonia berat, sesak nafas yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Jadi belum tahu ini eh, sumbernya itu dicurigai sebagai pasien dalam pengawasan. Kemudian lanjut. Nah, kalau orang dalam pemantauan ini dia ada riwayat demam atau gangguan pernafasan, ini salah satu saja, sama seperti tadi, ini salah satu saja. Kemudian dia 14 hari sebelumnya itu memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di wilayah negara yang melaporkan transmisi lokal. Di Indonesia sendiri sudah banyak ya transmisi lokalnya, sudah hampir seluruh provinsi. Jadi sebenarnya pengertian-pengertian ini sudah tidak terlalu signifikan lagi digunakan. Yang jelas, kalau misalnya orang dalam pemantauan itu statusnya lebih ringan. Kalau pasien dalam pengawasan itu sudah ada eh, keterlibatan paru biasanya dan sudah membutuhkan perawatan, meskipun beberapa ada yang masih kondisinya ringan. Gitu. Atau di sini ODP itu orang yang kedua mengalami gejala gangguan pernafasan seperti batuk atau pilek atau sakit tenggorokan, dan 14 hari sebelum timbul gejala itu ada kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Ada juga orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala itu lanjut slide. Dia orang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi positif COVID-19 gitu. Nah, OTG ini merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi. Nah, apa sih kontak erat? Kontak erat itu orang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi. Bukan kasus orang dalam pengawasan ya, tapi PDP atau konfirmasi dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Nah, biasanya kontak erat itu adalah petugas kesehatan yang merawat pasien, kemudian orang yang berada dalam satu ruangan yang sama dengan kasus, atau orang yang bepergian bersama dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19. Ya, lanjut. Oke, sementara untuk kasus konfirmasi ini adalah mereka yang sudah dibuktikan positif melalui pemeriksaan PCR. Ini pemeriksaan yang sudah yang gold standarnya di sini langsung terdeteksi antigen dari virus coronavirus tersebut atau SARS-CoV-2. Lanjut. Oke, nah sekarang seberapa mematikan sih coronavirus atau COVID-19 ini? Apakah kita harus panik? Seperti apa kita harus menghadapinya? Nah, coronavirus ini tadi yang sudah saya jelaskan, kalau SARS yang sebelumnya itu sampai 29 negara, kemudian MERS itu 27 negara, sementara si coronavirus ini udah hampir ke seluruh negara ya. Dia infektivitasnya tinggi gitu. Angka jangkitan infeksinya sangat tinggi, tapi angka kematiannya rendah. Kalau kita lihat nanti, di slide terakhir ada saya gambarkan, nanti tingkat kematiannya sekitar 5%. Itu lebih rendah secara signifikan dibandingkan dengan SARS yang sampai 10% atau MERS yang sampai 35%. Nah, di mana resiko kematian tersebut itu juga kalau pada orang-orang yang muda, daya tahan tubuhnya bagus, itu lebih rendah. Di sini resiko kematian lebih tinggi pada orang yang sudah tua, biasanya di 60 tahun atau lebih, atau orang-orang yang memiliki komorbid atau kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya, seperti orang dengan diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, itu lebih tinggi resiko kematiannya dibandingkan orang yang lebih muda dan tidak memiliki kondisi masalah pada kesehatannya. Sehingga dari sini kita perlu berhati-hati tapi tidak perlu panik secara berlebihan. Ya, lanjut. Oke. Nah, bagaimana cara kita mencegah penularan supaya kita tidak terkena atau mungkin yang sakit tidak menularkan pada orang lain ya. Nah, karena COVID-19 ini sendiri itu belum ada vaksinnya. Vaksin masih tahap pengembangan, belum ada yang mulai didistribusikan, digunakan, dideklar gitu ya, untuk digunakan di seluruh dunia. Sehingga kita harus bisa
atau paham bagaimana mencegah transmisi penyakit tersebut. Nah, kita sudah belajar tadi sudah tahu bagaimana cara penyebarannya. Dari situ kita bisa mencegah gitu kan. Dengan cara pertama, kita mencuci tangan secara rutin. Karena tangan ini adalah sumber kuman ya, tidak hanya COVID-19 tapi juga yang lain ya, dengan sabun atau air. Jadi kalau di rumah nggak perlu pakai hand sanitizer. Di luar pun kalau ada sabun dan air bisa digunakan. Atau hand sanitizer, terutama setelah batuk, bersin, atau menggunakan toilet sebelum menyiapkan makanan, setelah kontak dengan orang yang sakit, atau setelah menyentuh benda-benda yang banyak disentuh oleh orang lain. Kemudian kita sebelum cuci tangan, kita hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut, atau area muka. Karena disinilah terjadi site atau tempat dari point of entry dari virus tersebut masuk ke dalam tubuh. Kemudian apabila kita harus pergi terpaksa keluar, kita harus gunakan masker di keramaian. Kemudian hindari kontak dengan orang yang sakit dan barang personalnya, dan gunakan masker bila kita merawat atau bertemu dengan orang yang sakit. Kemudian kita terapkan etika batuk atau bersin. Nanti ada gambarnya. Kita bersin, tutup dengan tisu atau dengan siku atau lengan atas bagian dalam. Jadi supaya apabila kita batuk bersin, itu droplet yang tadi, yang kendaraan virus yang menyebar itu tidak menyebar kemana-mana dan tidak menginfeksi daerah sekitarnya. Kemudian kalau kita dengan tisu, buang tisu ke tempat sampahnya. Lakukanlah pola hidup bersih dan sehat secara umum. Kemudian apabila kita memasak produk hewan, mataklah sampai matang. Meskipun secara penelitian belum ada bukti bahwa makanan itu bisa menjadi sumber penularan. Kemudian diet yang sehat, makan yang bergizi, exercise yang cukup, tidur cukup ya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jika sakit ringan, minum cukup, tinggal di rumah, pola hidup sehat dijalankan, dan juga istirahat. Kalau tidak membaik atau khawatir dengan gejalanya, segera ke fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, lanjut. Ya, kemudian ya lanjut. Oke. Nah, tadi ya salah satu upaya yang sangat ampuh untuk mencegah slide sebelumnya maaf, untuk mencegah transmisi COVID-19 ini adalah dengan cuci tangan ya. Cuci tangan tidak hanya mencegah COVID-19 tapi juga penyakit lain seperti diare, flu, dan berbagai penyakit lainnya. Jadi inilah salah satu hikmah dari adanya COVID-19 ini, mengajarkan kita menjaga kebersihan tangan dan juga higienitas diri dan juga lingkungan ya. Nah, cuci tangan yang baik itu harus seluruh permukaan, jadi nggak sembarang cuci tangan, supaya semua kuman yang ada di tangan kita tuh bisa semuanya bersih gitu, sudah tidak ada lagi. Nah, ini dari WHO itu durasinya kalau dengan menggunakan hand sanitizer sekitar 20 sampai 30 detik, kalau dengan air dan sabun yang mengalir 40 sampai 60 detik. Ini ada 6 langkah. Nanti saya jelaskan slide. Ini waktu-waktunya mencuci tangan ya, ini sudah paham semua saya rasa. Slide. Oke, ini ada 6 langkah. Jadi, ini supaya gampang, ini ada jembatan keledainya, yaitu tepung selaci puput. Ya, jadi tepung selaci puput. Ya, pertama adalah, ini bisa dengan kalau hand sanitizer ini kurang lebih 20 sampai 30 detik. Kalau menggunakan sabun dan air mengalir, kurang lebih 40 sampai 60 detik ya. Jadi pertama adalah telapak tangan. Jadi setelah tangan kita menggunakan hand sanitizer atau kita basuh dengan air dan kita berikan sabun, pertama kita putar bagian telapak tangan berlawanan arah dengan jarum jam sebanyak 4 kali. Jadi cuci bagian telapak tangan. Kemudian yang kedua, punggung tangan. Punggung tangan di sebelah kiri, kemudian sebelah kanan dengan gerakan menggosok dari bawah ke ujung, dari pangkal ke ujung sebanyak 4 kali di kedua tangan. Yang ketiga adalah kita tepung sela-sela jari. Kita gosok sela-sela jari itu sebanyak 4 kali. Ya, slide lanjut. Yang keempat adalah kan tepung sela ci. Ci adalah mengunci. Jadi buku-buku jari kita seperti gerakan mengunci kedua tangan, itu kita lakukan pembersihan di situ. Bagian dalamnya kena. Yang kelima, pu adalah gerakan putar. Jadi kita putar jempol tangan kita dengan tangan yang satunya ya, dengan gerakan memutar di sebelah kanan dan sebelah kiri. Terakhir, putar juga. Jadi ujung-ujung jari ya kita gosok di telapak tangan sebelahnya, sebelah kanan dan sebelah
kiri sebanyak 4 kali dengan gerakan memutar berlawanan arah jarum jam. Jadi tepung, selaci, puput, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, mengunci, kemudian putar ibu jari, kemudian putar di ujung-ujung jari. Itu 6 langkah cuci tangan yang baik untuk untuk membersihkan tangan kita secara efektif dari virus ataupun kuman-kuman yang lain. Ya, lanjut. Ini etika batuk. Nah, ini etika batuk yang tadi saya jelaskan. Apabila kita batuk, maka tutuplah dengan tisu atau kita sudah menggunakan masker ya, atau tutup dengan lengan bagian dalam. Nah, ini mungkin seperti cuci tangan, etika batuk ini kelihatannya adalah hal yang sepele, hal yang mungkin jarang kita pikirkan sesuatu yang sangat penting, tapi ini adalah upaya-upaya yang sangat penting ya dalam mencegah transmisi penularan dari COVID-19 tersebut dari orang yang sakit ke orang yang sehat maupun lingkungan. Karena dengan cuci tangan kita berusaha untuk mengurangi transmisi ke dalam diri kita, dan dengan menerapkan etika batuk ini kita berusaha agar transmisi penyebaran bisa kita tekan dengan minimal gitu dari COVID-19 tersebut. Oke, lanjut. Untuk penggunaan masker, kapan kita menggunakan masker? Menggunakan masker itu untuk yang terutama petugas medis yang merawat pasien. Kemudian jika kita memiliki gejala batuk atau pilek atau sedang sakit, maka kita gunakan masker untuk menghindari penularan ke orang lain. Meskipun mungkin bukan COVID-19, mungkin influenza biasa, itu pun juga sangat bermanfaat untuk menghindari penularan ke orang lain. Dan masker ini hanya efektif jika dikombinasi dengan hand hygiene, dengan kebersihan tangan tadi. Jadi kalau misalnya sudah menggunakan masker tapi juga cuci tangannya tidak diterapkan, itu percuma. Itu tetap akan resiko penularan akan tetap bisa terjadi. Lanjut. Oke, nah sekarang apa sih pengobatan dari udah ada belum sih obatnya coronavirus ini? Nah, untuk SARS-CoV-2 ini sampai saat ini belum ada obatnya. Jadi obat-obatan itu ada beberapa yang dilaporkan ini efektif. Jadi kayak hasil dari penelitian, hasil dari pengamatan terapi di beberapa negara, daerah, itu obat-obatannya ini lebih efektif, ini lebih efektif. Tapi untuk yang spesifik belum ada. Jadi pengobatan ini utamanya adalah suportif untuk mengurangi kondisi pasien dan juga mencegah komplikasi. Itu tujuan pengobatan dari coronavirus ini. Lanjut. Oke, ini pencegahan penyebaran. Ini nanti mungkin akan banyak dibahas di pemateri kedua oleh Dr. Hendy ya, di tempat kerja contohnya. Pastikan tempat kerja kita bersih dan higienis apabila kita sudah mulai masuk ya ke era new normal. Kemudian promosikan tanda gejala serta daerah terjangkit. Mungkin kalau di Indonesia bisa diakses dari websitenya Kemenkes ya, sudah banyak daerah-daerah kita yang sudah transmisi lokal dan terjangkit. Jika ada yang sakit dengan gejala dan memiliki resiko, istirahat di rumah atau ke fasilitas kesehatan. Kemudian promosikan higienitas respirasi yang baik. Adakan poster, kalau misalnya perlu ada penyuluhan, pengadaan masker, setiap pegawai, karyawan itu diwajibkan menggunakan masker ya. Kemudian tisu, pengadaan hand sanitizer, tempat cuci tangan disediakan ya. Itu adalah salah satu yang bisa diupayakan di tempat kerja. Kemudian dalam bekerja juga jaga jarak. Tetap harus perhatikan protokol kesehatan. Jangan sampai berkerumun, tetap jaga jarak ya untuk mencegah penularannya. Karena kita tidak pernah tahu, mungkin saja ada teman kita yang OTG yang tidak bergejala seperti itu. Jadi protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Kemudian konsultasi ketika pekerja kan menjalani perjalanan keluar kota atau keluar negeri, lihatlah resikonya dan manfaatnya. Apakah perlu atau tidak? Nah, itu bisa dipertimbangkan. Lanjut. Kemudian di kendaraan umum ya, saat di kendaraan umum itu kita sebisa mungkin kita hindari penggunaan ponsel ya, karena bisa jadi di keramaian ada droplet kemudian nempel ke ponsel kita, kemudian kita gunakan. Jadi hindari penggunaan ponsel di kendaraan umum. Kemudian cuci tangan. Jadi di sini memang kita harus rajin-rajin cuci tangan ya, dimanapun setelah melakukan kegiatan apapun gitu. Kemudian menjauh dari yang batuk dan bersin atau orang yang sakit, hindari menyentuh wajah, hidung, mulut, dan mata. Batasi memegang pegangan ya, pada bus atau kereta suka banyak pegangan ya, sebisa mungkin dibatasi, atau jika memang perlu jangan lupa cuci tangan setelah
memegang pegangan tersebut. Kemudian gunakan masker. Sekarang tidak sakit pun ketika kita bepergian di keramaian itu gunakan masker dengan benar, dengan benar menutupi hidung dan mulut. Kemudian hindari jam-jam sibuk untuk menghindari keramaian. Lanjut. Oke, nah ini saya diminta juga untuk sharing pengalaman penanganan pasien COVID-19 ya. Jadi di rumah sakit maupun di puskesmas atau di fasilitas kesehatan lain, pasti ini menjadi concern untuk kita semua. Karena ini kan masuk ke dalam pandemi. Nah, jadi pengalaman yang paling penting pertama adalah kita bentuk dulu tim atau regu ya, regu COVID-19. COVID-19 terutama di rumah sakit ini, terutama SDM dokter. Dokter ahlinya siapa, yang akan merawat, kemudian dokter umumnya, perawat-perawatnya harus disiapkan. Kemudian persiapkan alat pelindung diri untuk petugas karena ini adalah senjata perlindungan kita dalam bertugas dalam menghadapi pasien-pasien yang COVID-19 ataupun yang kita duga ada COVID-19. Kemudian kita mempersiapkan ruang perawatan isolasi karena memang pasien COVID-19 ini tidak bisa kita gabung dengan pasien yang lain karena infeksi resiko penularan tersebut. Jadi kita mempersiapkan ruangan isolasi. Kemudian juga kita mempersiapkan fasilitas lab untuk pemeriksaan baik itu PCR-nya dan di sini memang banyak awal-awal tuh banyak yang belum punya hanya Litbangkes, tapi sekarang lab itu sudah banyak yang memiliki fasilitas untuk pemeriksaan PCR gitu dan juga radiologi juga untuk kerjasama rujukan. Nah, kita lakukan pemetaan di rumah sakit, zona-zona mana nih yang level-level yang misalnya level 3 ini kayak IGD, ruang isolasi, itu kita petakan. Mana yang zona 1 saja yang hijau misalnya di bagian lobi, di bagian apa namanya, bagian yang back office, itu kita petakan. Karena ini terkait dengan APD untuk masing-masing petugas yang akan digunakan. Kemudian kita mempersiapkan alur tata laksana kasusnya seperti apa, baik dari screening sampai dengan apabila ditemukan kasus itu kita harus siap sampai dengan apakah perlu dirujuk atau tidak. Sampai dengan apabila nanti ada kasus yang meninggal, kita harus siapkan tata laksananya untuk jenazah dan lain-lain. Kemudian kita jalankan screening ya terhadap seluruh pasien maupun pengunjung semua di-screening gitu untuk menjaga keamanan dari seluruh pengunjung dan seluruh orang yang ada di rumah sakit kita screening. Kemudian kerjasama rujukan antar rumah sakit apabila kondisi isolasi penuh, apabila memang harus dirujuk pasiennya itu kita siapkan kerjasamanya. Kemudian kita adakan ini juga bisa dijadikan masukan untuk karyawan untuk perusahaan-perusahaan ya, ada self screening gitu. Sekarang sudah eranya IT, jadi self screening itu bisa dibuat ya. Seperti kita ini setiap minggu, setiap 2 minggu, 14 hari kita adakan survei self screening gitu. Lewat Android kita ada isiannya, nanti ada hasilnya seperti apa untuk rekomendasi kita. Apakah kita nanti diharuskan istirahat, apakah kita kondisinya fit dan lain-lain, ini bisa diterapkan di perusahaan atau di kantor. Kemudian MCU rutin ya, terutama untuk karyawan yang resiko paparan tinggi, kita sebagai tenaga kesehatan itu ada dapat fasilitas di lab, salah satu lab yang bisa gratis. Jadi ini untuk eh, apa namanya, screening kita gitu. Apakah kita selama melakukan perawatan terpapar atau tidak. Ini alhamdulillah kita bisa melakukan ini. Kemudian koordinasi dengan dinas kesehatan setempat terkait penemuan, pendataan, dan pelaporan kasus. Jadi inilah pengalaman penanganan pasien COVID-19 kita di mana dokter-dokter spesialis sampai dengan seluruh petugas ya gizi, cleaning service bekerja sama dalam penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit. Ya, selanjutnya. Oke, ini kita akan lihat update situasi kasus ya COVID-19 di dunia. Jadi saat ini itu per tanggal 4 kemarin itu sudah mencapai angka 11.272.000 dengan angka kematian di seluruh dunia adalah 530.502. Yang sembuh 6 juta sekian sehingga yang aktif dirawat itu masih di angka sekitar 4 jutaan ya. Di mana angka kematian 530.502 ini sekitar 4,7% dari seluruh pasien yang terinfeksi coronavirus atau SARS-CoV-2 ini.
Kalau kita lihat aktif case-nya di angka 4 juta, ini yang masih dalam perawatan atau yang dia belum dinyatakan sembuh, itu dari 4.354.899 pasien, itu 1%-nya hanya 1% yang mengalami kondisi yang serius atau kritis. Sementara 99%-nya itu dalam kondisi penyakit yang ringan atau sedang gitu ya. Jadi memang tingkat kematiannya tingkat keparahannya memang tidak terlalu tinggi, dan ini juga terutama pada pasien-pasien yang kondisinya sudah lansia atau mereka mempunyai penyakit yang lain seperti diabetes mellitus, darah tinggi, jantung dan sebagainya. Ya, lanjut. Nah, ini kita lihat di Amerika. Di Amerika sampai dengan Juli ini kalau kita lihat itu kita lihat grafiknya ya, daily new cases-nya, penemuan kasus barunya masih ya. Jadi di April itu April kemarin udah agak turun, di Juni udah mulai naik lagi. Jadi emang kondisi di Amerika pun saat ini sedang mengalami peningkatan lagi setelah sebelumnya mulai agak penurunan. Kemudian slide, ini untuk contoh-contoh ya. Slide, lanjut. Ya, slide. Oke, ini di Italia ya. Kita tahu sebelumnya ke Italia. Slide sebelumnya. Nah ini di Italia sempat memprihatinkan ya, mereka sampai mendatangkan dokter dari luar, di mana fasilitas kesehatan juga sudah tidak sanggup menampung pasiennya juga, dan dokternya juga sudah banyak yang kelelahan. Ini sudah mengalami penurunan. Jadi kurva Italia sampai dengan saat ini kasus barunya sudah sangat menurun. Ya, nanti kita lihat Indonesia. Slide selanjutnya. Ini Malaysia. Nah, di Malaysia sendiri kasusnya berhenti di angka 8 ribuan ya, 8 ribu dengan angka kematiannya tidak mencapai 2% ya. Dan kalau kita lihat kurvanya pun sampai dia memang tinggi di bulan Maret, April sudah mulai penurunan sampai dengan Juli. Jadi signifikan sekali untuk penurunan dan penemuan kasus baru di Malaysia. Ini salah satu negara di Asia Tenggara ya. Kemudian kita lihat di Indonesia. Slide. Kayak saat ini jumlah kasus di Indonesia per 4 Juli kemarin 62.142 kasus dengan angka kematiannya 3.089. Jadi hampir 5% ya angka kematiannya. Kemudian kalau kita lihat yang sembuhnya sudah 28.219 pasien. Dalam perawatan masih 30.834 pasien. Kita lihat grafiknya, slide. Ya, ini grafik di Indonesia ya. Yang hitam ini adalah kasus baru. Jadi, yang hitam itu total kasus ya. Di yang grafik garis hitam ini adalah total kasus di Indonesia sudah 60.000 lebih. Kemudian yang kuning itu adalah kasus aktif yang masih terkonfirmasi positif dan belum dinyatakan sembuh. Itu masih meningkat. Kemudian yang hijau itu adalah kasus yang sembuh juga meningkat karena kasusnya juga semakin bertambah, dan yang merah ini adalah kasus yang meninggal. Nah, kalau kita lihat di Indonesia ini masih belum melandai, belum turun ya. Jadi trennya dari Maret sampai saat ini masih meningkat. Jadi kita masih belum melihat nih tanda-tanda pernah penurunan sedikit di Mei, tapi kemudian meningkat lagi. Jadi trennya masih meningkat, masih naik. Kemudian slide. Ya, kemarin ada permintaan mengenai kapan COVID-19 ini akan berakhir. Ini saya coba cari data-datanya. Di sini ada paper dari Singapore University of Technology and Design. Tapi ini berdasarkan 18 April. Saya dapatnya ini 18 April 2020. Mereka secara statistik melakukan studi untuk menilai kapan perkiraan COVID-19 akan berakhir di beberapa negara. Di sini mereka memprediksikan 95% COVID-19 itu hilang, 99 hilang, sampai dengan 100%. Ini kita lihat ya, slide selanjutnya. Nah, slide. Ya, ini adalah distribusi yang mereka buat berdasarkan dari
pola-pola jumlah kasus maupun peningkatan atau pertemuan kasus baru di beberapa negara, mereka petakan, kemudian mereka analisis secara statistik, sehingga nanti akan dibentuklah tabel-tabel seperti slide selanjutnya. Slide. Oke, nah di sini di yang poin pertama di dunia ya, ini ada di tabel tersebut ada yang 97% itu COVID-19 sudah menghilang. Ada yang 99%, ada yang 100%. Nah, kalau kita lihat di level dunia, itu perkiraannya adalah di Desember ya 2020 itu 100%. Di 17 Juni 2020 itu sudah 99% katanya akan hilang. Tapi kalau kita rasa untuk saat ini prediksi ini masih tidak tepat ya. Maksudnya tidak sesuai dengan prediksi karena memang kondisi lonjakan kasusnya juga masih naik turun di banyak negara dan juga ini masih complicated yang sangat dinamis. Jadi kemungkinan untuk prediksi pun tidak akan ini pun akan berubah-berubah terus gitu. Nah, kita lihat slide selanjutnya. Itu ada di slide selanjutnya. Oke, di Indonesia itu dia di angka 4 ke bawah. Dia bilang di sini sih prediksinya 99% akan menghilang pada 24 Juni 2020. Nah, sekarang di bulan Juli kasusnya masih meningkat dan akan berakhir 100% pada 7 September 2020. Jadi memang kalau kita lihat prediksi-prediksi ini akan agak sangat sulit ya karena memang sifat pandemiknya, penularannya sangat tinggi, kemudian bagaimana masyarakatnya, kemampuan negara, kemudian juga dinamis dari kasusnya ini sendiri juga masih sangat dinamis berubah-berubah sehingga prediksi masih sulit dilakukan. Sehingga ya pesan dari kami semua adalah tetap kita ikuti protokol, kita sudah paham bagaimana virus ini menyebar, kita sudah paham juga bagaimana upaya kita, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah transmisi tersebut, sehingga kita harus ikuti protokol kesehatan, mungkin yang akan banyak dibahas oleh Dr. Hendy pada materi kedua. Slide. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jaga stamina, hiduplah bahagia, tingkatkan imunitas, jangan stres, kemudian aktivitas, sehat beraktivitas, mudah-mudahan kita semua terhindar dari COVID-19. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Oke, baik. Mungkin moderatornya ada gangguan sinyal ya. Sebelum lanjut ke pemateri kedua, kita akan nonton dulu sekilas iklan layanan masyarakat dari Divisi Kesehatan Genbi. Iklan ini membahas new normal. Saya persiapkan dulu. Halo Sobat Genbi, saat ini kita harus menjalani hidup normal baru. Apa saja yang harus kita persiapkan? Jika kamu ingin pergi keluar rumah karena urusan yang sangat penting, kamu harus memakai masker,
membawa hand sanitizer, membawa alat kebersihan seperti sabun atau tisu basah, menggunakan pakaian yang tertutup, membawa tempat minum sendiri, dan jika perlu, bawalah alat makan seperti sendok dan garpu dari rumah. Jika kamu ada di dalam tempat umum, yang harus kamu lakukan adalah tetap menjaga jarak minimal 1 meter, jangan menyentuh wajah, minimalkan memegang benda-benda yang ada di tempat umum. Jika kamu sudah kembali ke rumah setelah berpergian dari luar, yang harus kamu lakukan adalah tinggalkan alas kaki di luar, cuci tangan menggunakan sabun, semprotkan disinfektan kepada barang-barang yang dibawa keluar rumah, langsung masukkan pakaian ke tempat cucian, segera mandi dan mengganti pakaian yang bersih. Dan jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, dan jika sakit dengan gejala yang terus memburuk, segera cari pengobatan. Salam sehat dari Divisi Kesehatan Genbi Banten. Oke, baik teman-teman. Moderatornya sudah ada belum ya? Oke, belum. Kita lanjut ke pemateri kedua aja ya. Saya akan mengambil alih moderator. Saya akan membacakan CV pemateri kedua, yaitu Pak Dr. Hendy Fitriadi Zulkarnain. Tempat tanggal lahir di Serang, 23 Juli 1983, alamat Persada Banten, Blok C7, nomor 14, Kelurahan Kapuren, Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Pengalaman bekerja pada staf Departemen Mikrobiologi FK Unsri tahun 2009, Puskesmas Tirtayasa tahun 2010 sampai 2011 sebagai dokter pelaksana, Puskesmas Tanara tahun 2011 sampai 2015 sebagai Kapus, Puskesmas Ciruas tahun 2015 sampai 2019 sebagai Kapus, Puskesmas Pontang tahun 2019 sampai 2020 sebagai dokter pelaksana, dan Puskesmas Ciruas tahun 2020 sebagai dokter pelaksana. Organi yang diikuti beliau saat ini yaitu BSMI Kabupaten Serang sebagai ketua, BSMI Banten sebagai Departemen Siaga Bencana, ID Cabang Serang sebagai Sekretaris 2. Moto Fastabikul Khairat ya Ibadur Rahman. Untuk Dr. Hendy Fitriadi dipersilakan, saya akan mempersiapkan PowerPoint-nya terlebih dahulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rekan-rekan sekalian Genbi yang berbahagia, baik dari pengurus, dari dewan pembinanya, penasehatnya, sampai para fans, para pesertanya. Luar biasa, saya jadi merasa muda lagi nih gabung dengan teman-teman Genbi. Alhamdulillah. Ya Dr. Evit ya, kita jadi muda lagi di sini. Alhamdulillah. Karena hadir bersama, kumpul bersama dengan orang generasi baru Indonesia yang luar biasa semangat. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai pada kita sebagai umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Rekan-rekan sekalian dari Genbi Banten yang berbahagia, terima kasih atas kesempatannya, kepercayaannya untuk kami dari BSMI Banten dan BSMI Kota Serang untuk jadi narasumber. Mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan kali ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa disampaikan ke yang lain sehingga jadi amal jariah kita semua. Baik, dimulai ya. Bagaimana protokol kesehatan COVID-19
di era new normal atau normal yang baru. Ya, baik, lanjutkan Mbak. Ya, ini e-flyernya, lanjut saja. Jangan lihat saya lama-lama ya. Oke, lanjutkan. Ini biodata yang tadi sudah dibacakan, bisa dilanjutkan. Nah, apa itu new normal? Kalau kita melihat dari surat edaran dari Kemendagri, new normal yang dimaksud adalah masyarakat hidup berdampingan dengan ancaman virus corona. Nah, kita disuruh berdampingan dengan ancaman virus corona sebagai upaya mengembalikan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan pada kondisi sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Kenapa digelontorkan atau diedarkan istilah new normal? Karena setelah dilaksanakan PSBB di beberapa tempat dengan yang cukup ketat, ya, ini berpengaruh ke banyak bidang kehidupan, ya. Bidang ekonomi, kemudian masyarakat juga banyak yang kelaparan, ya. Jadi perekonomian mandek, sehingga secara nggak langsung kalau ekonominya mandek, pajaknya berhenti, maka pemerintah juga lama-kelamaan tidak akan sanggup untuk menghidupi masyarakat. Ya. Jadi mau tidak mau, ketika kondisinya dengan pandemi yang sebenarnya belum turun ya, grafiknya tadi disampaikan Dr. David. Nah, kita dipaksa untuk menjalani hidup berdampingan dengan corona. Ya. Sebenarnya kita belum siap. Ya. Kalau negara lain namanya karantinanya sudah dari awal. Ketika sudah ditemukan kasus, segera karantina dengan karantina yang sangat ketat ya. Dan pemerintahnya menjamin kebutuhan pokok masyarakat yang dikarantina. Nah, adapun di pemerintah kita, ya mungkin pemerintah Indonesia beda sendiri ya. Diterapkannya PSBB, masyarakat disuruh cari makan sendiri, isolasi sendiri. Nah, lama-kelamaan pemerintah juga nggak sanggup ya. Jadi kita dipaksa untuk berdampingan dengan ancaman virus corona yang masih menyebar sampai saat ini. Ya. Dan tujuannya apa? Masyarakat produktif dan aman COVID-19. Mudah-mudahan bisa tercapai. Masyarakatnya produktif, ekonominya berjalan, tapi aman dari COVID-19. Ya, COVID-19 ya. Bukan keadaan normal ya. Jadi perlu dipahami bahwa new normal ini bukan keadaan normal seperti sebelum pandemi. Tapi yang ditangkap oleh masyarakat adalah kita sudah normal kembali. Kita sudah normal kembali, bepergian, beraktivitas tanpa pakai masker, tidak bawa hand sanitizer, tetap bersalaman, megang wajah dan seterusnya. Ya. Dianggapnya seperti normal, seperti biasa. Ya. Nah, sehingga grafik angka kejadian kasus baru maupun yang meninggalnya tetap meningkat ya, belum melandai, apalagi sampai 0 ya. Oke, lanjut Mbak. Dilanjutkan. Nah, ini tahapan pelonggaran PSBB dan aktivitas masyarakat dari SK Kemendagri itu ya. Nah, untuk pengurangan pembatasan awal 1-2 sampai 2 minggu sejak PSBB dilonggarkan. Nanti ada fase kedua, tahap kedua 4 sampai 8 minggu. Ada tahap yang ketiga 8 sampai 16 minggu. Dengan syarat dengan syarat tidak ada peningkatan kasus, baru bisa berpindah ke tahap berikutnya. Nah, makanya saya bilang Indonesia ini dipaksakan untuk melonggarkan PSBB. Kasusnya masih meningkat, sudah dilonggarkan. Ya, karena kita kebelet dengan ekonomi yang sudah mandek. Pajak yang mandek sehingga pemerintah tidak bisa banyak berbuat kalau tidak ada pendapatan untuk pemerintah. Ya. Bagaimana di tahap pertama, tahap awal, cuci tangan pakai sabun, ya, CTPS, penggunaan hand sanitizer tetap dilaksanakan. Ini sampai tahap ketiga pun tetap. Ya, ini ada beberapa protokol yang harus dilaksanakan sampai setelah PSBB dilonggarkan tahap ketiga pun tetap dilaksanakan. Cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker tetap dilaksanakan, tetap di rumah saat sakit tetap dilaksanakan, gerakan menjaga kebersihan, ya, berjemur dan menjaga sirkulasi udara, karantina mandiri saat ada gejala, physical distancing minimal 1 meter, tunda ke vaskes saat mengalami sakit ringan.
ini tetap dilaksanakan pada tahap fase 1, tahap kedua maupun tahap ketiga. Ya. Adapun yang mulai dilonggarkan di tahap kedua, pembatasan tempat ibadah ini mulai dibuka. Ya. Pembukaan terbatas. Ya. Pembukaan terbatas dengan tetap berjarak. Jarak, disiapkan hand sanitizer atau tempat cuci tangan. Ya. Kursi di gereja ataupun di masjid lantainya ditandain, ada di gambar silang supaya jaraknya tetap 1 meter antara satu jemaah dengan jemaah yang lain. Ya, tidak boleh bersentuhan, tidak boleh bersalaman, tidak ada karpet, tidak ada sajadah bersama-sama. Ya. Itu yang diterapkan di tahap kedua. Ya. Di tahap ketiga juga sama, pembukaan dengan protokol tetap dilaksanakan. Ya. Restoran sudah mulai dibuka, perkantoran sudah mulai dibuka. Ya. Pertemuan khusus dengan jumlah kurang dari 10 orang sudah mulai dibuka. Ya, open space, transportasi publik sudah mulai berjalan, kampus perguruan tinggi sudah mulai berjalan dengan protokol, sekolah pembukaan terbatas. Ya, tapi untuk sekolah ternyata ada SKB dari 4 menteri, surat keputusan bersama dari 4 menteri dengan mempersyaratkan yang lebih detail lagi. Ya. Oke, baik dilanjutkan Mbak. Mbak Asfia, lanjut. Oke, ini dari Ikatan Dokter Anak Indonesia memperhatikan jumlah kasus, ya, mempelajari jumlah kasus di berbagai negara ketika karantina dibuka, lockdown dibuka, maka banyak sekali anak-anak sekolah yang ya kasus-kasus positif baru di lingkungan sekolah, baik peserta didiknya maupun dari gurunya maupun dari keluarga besar sekolah tersebut. Ya, oke. Jadi di sini apa dianjurkan agar sekolah minimal baru dibuka bulan Desember 2020. Ya, sekolah online sampai Desember 2020. Semester depan Januari 2021 baru diperkenankan untuk sekolah offline, ya. Nah, tatap muka langsung dengan syarat kasus di Indonesia sudah landai, pandemi sudah lewat. Ya. Nah, nanti kalau bila terjadi sampai Desember 2020 kasus yang masih meningkat, mungkin IDAI akan mengeluarkan anjuran yang terbaru lagi, ya, tergantung dengan kondisi. Baik, dilanjutkan. Berikutnya, nah ini kabar kemarin, mohon ya, ini kabar kemarin ya, 86 dokter dan 146 perawat di Jawa Timur positif COVID-19 dan kematiannya tinggi. Ya. BSMI berduka ya. Minggu lalu, pekan lalu, Dr. Arif, spesialis anestesi, beliau ketua regional Jabal Nusra, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara. Beliau ketua regional, spesialis anestesi, terinfeksi COVID-19 dan meninggal karena COVID-19. Kemudian Dr. Edi juga sedang dirawat. Mohon doa dari rekan-rekan Genbi sekalian. Beliau pengurus BSMI Provinsi Jawa Timur, aktif melakukan kegiatan sosial, kegiatan kemanusiaan di berbagai area bencana. Sekarang sedang diuji Allah untuk sedang mengidap COVID-19. Mohon doa dari rekan sekalian, semoga beliau bisa selamat. Dan kabar juga kemarin guru saya di Palembang, spesialis penyakit dalam, beliau terinfeksi COVID-19, dipasang ventilator, tidak sadar, dan alhamdulillah pagi tadi dapat kabar beliau sudah sadar, sudah bisa komunikasi dengan tulis tangan. Ya, mohon doa dari rekan-rekan Genbi sekalian, semoga para tenaga kesehatan yang berjibaku dengan pelayanan COVID, Allah jaga kesehatannya dan Allah selamatkan. Baik, dilanjutkan. Selanjutnya, Mbak. Nah, ini data dari Kementerian Kesehatan ya, IG-nya Kemenkes, saya screenshot. Angkanya luar biasa. Sebulan ini dari 25.000 jadi 62.000. Bulan Juni itu lonjakannya luar biasa. Ya. Jadi 62.000. Yang meninggal 3.089. Nah, angka ini oleh banyak orang hanya sebagai angka-angka yang tidak berarti. Ya. Hanya angka saja, tidak berarti. Tapi bagi tenaga kesehatan, bagi masyarakat yang keluarganya positif COVID, bagi yang PDP, ini sangat berarti. Ya,
sangat berarti. Nah, jangan sampai kita masuk di angka ini. Jangan sampai kita jadi bagian dari angka ini. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas. Berikutnya. Nah, ini peta Banten per tanggal 4 Juli kemarin. Ya. Banten zonanya zona orange dan zona merah. Ya. Ini Kabupaten Serang sudah 60-an ya. Kota Serang juga sudah banyak. Ya. Cilegon sudah orange. Kalau Tangerang memang sudah bersebelahan dengan Jakarta. Sudah lama ya merah. Dan Kabupaten Lebak pun sudah banyak. Lebak yang di awal Juni masih hijau, sekarang sudah orange. Pandeglang yang tadinya kuning sudah jadi orange. Ya. Nah, jangan sampai yang orange ini berubah jadi merah. Karena kalau merah di SKB 4 Menteri, kalau merah, zona merah, maka kelas tatap muka SD, SMP, SMA, dan perkuliahan tuh hanya baru bisa dilaksanakan semester depan. Semester depan ya, baru bisa kuliah tatap muka, sekolah tatap muka. Untuk yang di zona merah. Di zona orange, zona kuning, baru bisa dilaksanakan di bulan September atau di bulan Oktober, tergantung dengan perkembangan kondisinya. Baik, dilanjutkan Mbak. Ini dari IG-nya Dinas Kesehatan Provinsi Banten, ini kasusnya ya naik dan turun. Ya. Oke, masih seperti sandi rumput ya, naik dan turun, belum landai sampai ke 0. Lanjutkan lagi. Lanjut. Oke, yang meninggal ada 87 yang positif ya. Yang PDP 333. Kalau di total sudah 400-an ya, 400-an. PDP ini ada juga yang kemudian hasilnya keluar jadi positif setelah meninggal. Ada juga yang PDP berat belum sempat diambil swab sudah keburu meninggal. Ya. Baik, dilanjutkan. Nah, ini pemetaan kondisi epidemiologi suatu daerah. Nah, Mas Dikri sudah bertanya di chat ya. Ini juga sudah dijawab. Zona hijau atau zona aman. Apa syaratnya? Kasus jumlah penderita positif selama setidaknya 14 hari menurun. Selama 14 hari menurun. Jumlah ODP, PDP menurun dalam 14 hari. Bertahan dalam 14 hari menurun terus sampai habis ya. Jumlah kematian yang dimakamkan dengan protokol COVID-19 selama setidaknya 14 hari menurun. Penularan langsung COVID-19 pada petugas kesehatan menurun. Baru ditetapkan sebagai zona hijau. Ya. Nah, berikutnya, bagaimana zona kuning dan zona merah. Nah, untuk zona kuning, mendatar nih, kasusnya masih ada aja. Masih positif, masih ada lagi dalam 14 hari. Kalau hari pertama sampai 13 nggak ada kasus positif, kemudian hari ke-14 ada positif, berarti masih ada. Masih zona kuning atau zona orange. Ya. Nah, PDP dan ODP-nya pun sama. Kalau ada peningkatan, ada kasus baru, PDP dan ODP-nya, maka dia tetap di zona kuning. Ya. Ada kematian, nah, sudah. Walaupun ODP PDP-nya tidak ada, tapi ada kematian dengan protokol COVID, maka dia masih kuning. Ya. Ada penularan langsung kepada petugas kesehatan. Ya. Nah, zona merah ada peningkatan. Ya. Meningkat dari yang jumlahnya 8 jadi 9 terus meningkat, maka zonanya zona merah. Ya. Ini Kabupaten Serang 3 pekan yang lalu jadi zona merah ya, karena ada 1 orang OTG, orang tanpa gejala. Orang dari Kecamatan Labakwangi, tinggal di Kecamatan Penjaringan, Jakarta, di rapid test massal sana positif, kemudian di swab positif, lebaran pulang, mudik. Bukan cuma mudik, lebaran di keluarganya, keliling-keliling, silaturahim, keliling-keliling ya. Kemudian kecelakaan di depan Puskesmas Tirtayasa. Si OTG ini kecelakaan di depan Puskesmas Tirtayasa. Respon masyarakat nolong tuh, karena nggak tahu, ditolong digotong ke Puskesmas. Ya, digotong ke dalam Puskesmas. Pasiennya tidak sadar nih. Karena tidak sadar, dirujuklah ke Rumah Sakit Derajat Prawira Negara, RSDP.
sampai RSDP ditangani ya dengan APD seadanya petugasnya. Kemudian ketika sadar di anamnesa, di wawancara, baru ngaku saya OTG, saya positif. Heboh lah. Semua keluarga, kemudian masyarakat yang nolongin, petugas di Puskesmas Tirtayasa, petugas di RSUD Derajat Pahlawan Negara di rapid test dan swab. Hasilnya apa? 18 orang positif. Gara-gara 1 orang OTG berkeliaran tanpa melaksanakan protokol COVID, tidak isolasi mandiri, menularkan ke 18 orang lainnya, termasuk dokter, perawat, bidan di Puskesmas Tirtayasa dan RSDP. Membahas corona. Ya, baik. Lanjut ya. Berikutnya. Nah, bagaimana protokol kesehatan pada beberapa kondisi yang kita alami? Lanjut. Nah, ini saya ambil dari Balai POM, ya, dari bahannya Balai POM, pencegahan penyebaran. Ya. Kita cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, itu yang paling utama. Kalau tidak ada, baru pakai hand sanitizer. Ya. Menutup mulut dan hidung dengan masker. Ingat ya, bukan hanya mulutnya, tapi hidungnya juga ditutup. Ya. Kalau bersin bagaimana? Kalau sudah pakai masker, ketika bersin jangan dibuka. Ini banyak masyarakat kebalik nih. Udah pakai masker betul, hidungnya tutup, mulutnya tertutup. Ketika dia batuk, bersin, dibuka maskernya. Alasannya apa? Supaya maskernya tetap bersih katanya. Ya, kebalik ya. Jadi tetap dipakai maskernya, batuk juga pakai maskernya. Ketika sudah selesai bersih-bersihnya, maskernya segera dibuang, diganti dengan yang baru. Ya. Hindari berada dalam kerumunan. Ya, physical distancing 1 meter. Hindari berkumpul di tempat-tempat umum. Memasak dan makan makanan secara menyeluruh ya. Kemudian makanan sehat bergizi seimbang. Hindari bersentuhan dengan hewan, ya, binatang secara langsung. Hindari memegang handle, kemudian tangga, ya, kalau nggak perlu jangan megang. Ya. Gunakan siku, gunakan punggung tangan kita. Setelah itu tetap cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer ya. Hindari bersentuhan dengan orang lain. Kita jaga jarak dulu nih. Ya. Tidak salaman, tidak bersentuhan, ya. Tidak bepergian ke luar kota atau ke luar negeri, ke luar provinsi bila sangat-sangat tidak perlu. Ya. Oke. Segera konsultasi dengan tenaga kesehatan, dengan dokter bila sakit ya, ada gangguan. Ini cara cuci tangan yang benar, Dr. Devi sudah menyampaikan. Di sini lebih rinci dari mulai basahi, ambil sabunnya sampai mengeringkan. Ya. Oke. Kalau intinya tadi yang disampaikan Dr. David dengan jembatan keledainya ya. Baik, dilanjutkan. Ini yang C. Lanjut Mbak Asfia. Dan ini pakai masker untuk semua. Ya. Yang muda, bayi, anak-anak tetap pakai masker. Ya. Kabar dari teman di RSUD Banten, banyak anak dan balita yang dirawat di Rumah Sakit Banten karena COVID. Nah, jadi jangan sepelekan anak-anak. Oh, anak-anak tahan. Tidak. Anak-anak pun berisiko untuk tertular COVID-19. Ya. Baik, lanjutkan. Nah, ini jenis masker ya. Nah, untuk rekan-rekan sekalian gini, minimal pakai masker kain. Masker kain digunakan untuk masyarakat yang sehat di tempat umum dan berinteraksi dengan orang lain dengan tetap menjaga jarak. Nah, kalau masker bedah untuk siapa? Masker bedah untuk tenaga kesehatan atau masyarakat yang sakit. Yang sakit flu, batuk, boleh pakai masker bedah karena dia lebih kecil porinya. Adapun masker N95, ini jangan latah nih masyarakat. Nah, kita udah banyak ya viral masyarakat umum, masyarakat awam pakai masker N95, pakai baju hazmat yang overall ya dari kepala sampai ke kaki, pakai shoe cover juga ya, pelindung sepatu, berjalan-jalan ke mall, belanja ke mall, belanja kemana gitu ya, pakai lengkap. Jangan, ya jangan latah seperti itu. Masker N95 untuk tenaga kesehatan. Ketika kemudian setelah pakai diulang ke D, oh ya, tip buang masker ya. Berikutnya, ketika selesai pakai masker, ini masker hanya dipakai sampai 8 jam. Ya, maksimal 8 jam untuk masker kain. Setelah itu diganti dengan masker yang baru kalau kita masih aktivitas di luar. Jadi bawa masker minimal 2 atau 3 masker yang bersih.
dan dibungkus di plastik. Bungkus plastik, masukkan ke dalam tas. Plastiknya siapkan 2, masker yang untuk bersih dan 1 plastik untuk masker yang sudah dipakai. Nah, kalau masker yang sekali pakai, nah, jangan lupa segera dibuang. Masker bedah itu hanya 4 jam sampai 8 jam maksimal 8 jam. Paling baik 4 jam. Kalau lebih dari 4 jam itu udah ada flora atau virus dan bakteri yang berkembang di maskernya. Ya. Baik, dilipat, disemprot dengan hand sanitizer atau disinfektan, kemudian dirusak maskernya, diwadahin plastik, baru dibuang. Dan kita cuci tangan lagi. Baik, lanjut. Nah, kalau masker yang bisa dicuci, masker kain, ya, sebelum kita mencuci, kita cuci tangan dulu, cuci tangan, bersihkan dulu. Maskernya harus menggunakannya dengan ditutupi ya. Jangan sentuh masker nih. Kita sering lihat masyarakat yang sentuh maskernya. Yang boleh disentuh adalah bagian tepinya, bagian tepi maskernya. Ya. Ketika pakai masker, maka yang boleh disentuh adalah bagian tepinya. Tidak boleh megang bagian tengah seperti ini, mulutnya, hidung. Ya, nggak boleh, apalagi maskernya dibuka, kemudian kucek-kucek hidung, kucek-kucek mulutnya. Ya. Jadi megang masker dari tepinya, tidak boleh dari depan. Ya. Kemudian kalau buka dari belakang, ya, buka dari belakang. Dipegang seperti ini. Kemudian di tempat yang semestinya, tempat sampah kalau yang sekali pakai, ya, di plastik bila yang masker yang bisa dicuci lagi. Ya. Baik. Kemudian lanjutkan. Ya. Bagaimana kalau kita di kendaraan umum? Ya, tetap bawa hand sanitizer, hindari menyentuh pintu atau handle atau pegangan. Diupayakan tidak menyentuh. Ya. Makan makanan yang aman dan bergizi serta minum. Ini makanan kalau lagi di kendaraan umum kalau bisa nggak usah makan ya. Oke. Ya. Jaga jarak antar penumpang 1 meter. Ya. Jangan berbagi makanan dengan penumpang lain. Ya. Gunakan waktu perjalanan untuk istirahat dan berdoa. Oke. Ya. Jangan banyak ngobrol. Ketika kita di kendaraan umum ngobrol, makin banyak bersuara, makin banyak kita bicara, makin banyak mungkin droplet yang akan keluar. Ya. Baik, lanjutkan. Apalagi bercanda di kendaraan umumnya, tawa terbahak-bahak. Bagaimana di tempat kerja, tetap jaga jarak, pakai masker, ya, pakai disinfektan, meludah batuk dan terapkan etika batuknya. Meludah batuk bersihnya dipakai etikanya. Pastikan tempatnya punya ventilasi yang baik. Ya, ventilasi yang baik ini penting sekali. Ventilasi yang baik. Banyak pasien TBC ternyata rumahnya ventilasinya jelek. Ya. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun, bungkus tisu bekas pakai ke dalam ya. Kalau tisu bekas masukkan ke dalam tas atau diwadahin. Pakai hand sanitizer sesering mungkin. Ya, oke lanjut. Itu di tempat kerja. Lanjut Mbak Asfia. Kalau bepergian, setelah bepergian bagaimana? Alas kaki seperti di luar ya, dibuka seperti di luar. Jangan dibawa ke dalam. Dengan kaos kakinya dilepas di luar. Langsung disemprot dengan disinfektan. Ya. Diangin-anginkan. Buang sampah ya. Kalau kita bawa sampah jangan dibawa ke dalam, buang sampahnya. Ya. Kemudian cuci tangan pakai sabun. Siapkan hand sanitizer, air dan sabun dan keran di depan rumah sebisa mungkin. Oh nggak ada, nggak usah bikin. Siapkan saja ember dengan sabun untuk cuci tangan di teras kita. Ya. Pakaian langsung ketika masuk langsung ke belakang, ya, ke mesin cuci atau ke tempat penampungan pakaian kotor ya, yang tertutup. Langsung buka, langsung dimasukkan ke tempatnya, tempat pakaian kotor, dan kita langsung masuk ke kamar mandi dan mandi. Kemudian keluar pakai pakaian yang bersih. Ya. Nah, ini ada beberapa kasus dokter dengan pakaian mungkin terinfeksi pakaiannya, pulang anaknya langsung peluk, ya, meluk anaknya, meluk istrinya tanpa mengganti pakaian sehingga anak istrinya bisa tertular COVID. Ada kasus seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Dilanjutkan Mbak Asfia. Ya, kita jaga daya tahan tubuh juga dijaga ya. Makanannya bergizi seimbang. Tidak boleh hanya satu unsur saja, tapi harus seimbang.
Ada karbonya, ada lemaknya, ya, ada vitaminnya, ada mikronutriennya ya. Minum air putih yang cukup minimal 8 gelas per hari. Olahraga rutin, ya. Aktivitas fisiknya 30 menit per hari. Tidurnya cukup minimal berapa? 7 sampai 9 jam per hari. Ya. 6 jam cukup insyaallah, asal rutin sehari ya. Konsumsi suplemen bila perlu. Dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer sesering mungkin. Ya, baik lanjut. Nah, obat dan makanan aman dengan cek kliknya. Ya, bagaimana makanan yang sehat, yang aman, cek kemasannya. Klik kemasannya, pastikan kemasan produk dalam kondisi baik, tidak berlubang, sobek, tidak menggembung kalau untuk yang beberapa produk ya. Kemudian cek labelnya. Baca informasi produk yang tertera pada label kemasan. Kapan kadaluarsanya ya? Izin edarnya, ada nggak izin edarnya? Bagaimana kadaluarsanya? Jangan sampai kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang sudah expired. Lanjut. Tips keamanan pangan di warung makan. Nah, kita boleh nggak, sudah new normal boleh makan di warung makan, tapi perhatikan, pilih tempat makan yang bersih, ya, pilih yang bersih. Kemudian tetap jaga jarak 1 meter, masker dan sarung tangan. Bagi penyajinya, perhatikan penyajinya pakai masker nggak, pakai sarung tangan nggak. Kalau nggak pakai masker, nggak pakai sarung tangan, sebaiknya tidak makan di situ. Ya, kalau kita hobi banget makan di situ, ingatkan si penyajinya atau pedagangnya, Mbak, Mas, pakai masker deh, supaya nggak kehilangan pelanggan. Bilang aja gitu ya. Insya Allah tuh semangat pakai masker dan sarung tangan. Cuci tangan pakai sabun, hand sanitizer sebelum makan, sudah makan. Kemudian lihat makanannya baru dan segar, jangan yang sudah lama. Ya, sebaiknya kalau kita bisa makan di rumah, pesan aja, drive thru ya. Pesan bungkus, makan di rumah atau tempat yang aman. Ya. Oke, lanjut. Dilanjutkan, Mbak. Nah, di restoran juga sama ya. Hampir sama. Oke, lanjut. Nah, bagaimana dengan pedagang kue tradisional yang keliling-keliling? Pastikan saat berjualan, tubuh dalam kondisi sehat nih yang jualannya nih. Ya. Jangan lupa untuk menggunakan masker saat berjualan. Masker, sarung tangannya pakai ya. Pastikan kue yang dijual aman dan selalu dalam keadaan tertutup. Nah, kalau yang terbuka, hati-hati. Bukan cuma COVID yang bisa nempel. Lalat juga bisa nempel ya. Penyakit lain bisa tersebar. Ya. Kemudian, tidak menggunakan ini stapler. Tapi menggunakan pengikat yang aman ya. Untuk mengikatnya, pembungkusnya nggak pakai stapler. Banyak kejadian staplernya ketelan. Ya, dan jadi masalah. Hindari menggunakan koran atau kertas bekas sebagai pembungkus makanan. Karena ada zat-zat tertentu yang bisa nempel ke makanan dari koran itu. Nah, ada toksinnya yang di koran maupun di kertas itu ya, sebagai pewarna kertasnya bisa nempel ke makanan dan itu nggak bagus. Gunakan sarung tangan atau penjepit untuk mengambil kuenya. Ya, kita lihat pedagangnya pakai masker nggak, pakai sarung tangan nggak, atau pakai penjepit nggak. Bagaimana makanannya, kemasannya tertutup atau tidak gitu ya. Nah, kita pilih-pilih. Nah, tadi supaya kita juga tidak mematikan usaha mereka, nasihatin pedagang tradisional langganan kita untuk melaksanakan protokol ini supaya beliau sehat juga pelanggannya nggak kabur gitu ya. Oke, lanjutkan berikutnya. Nah, bagaimana makanan yang keliling ya, sama prinsipnya, pakai masker, kemudian menggunakan sarung tangan, cuci tangan pakai sabun. Kalau bisa pedagang-pedagang kayak sayur itu udah dibungkusin duluan tuh. Sudah dibungkus duluan, dipaket-paketin, ini paket 5.000, paket 10.000 gitu ya. Nah, gimana terserah dari kreatifnya pedagangnya. Oke, lanjut. Nah, ini PR dari teman-teman Genbi nih untuk mengajarin para masyarakat ya, sesuai dengan profesinya supaya tetap menjalankan protokol, usahanya tetap jalan tapi juga sehat. Ya. Di retail juga sama ya. Yang sering nih mau diingatkan nih ke retail-retail ya. Keranjangnya jangan lupa dibersihin. Habis satu pelanggan, disemprot lagi, dibersihkan lagi. Mesti ada seperti itu. Yuk kita ingatkan sama-sama. Oke, lanjut.
Oke, kalau online bagaimana? Belanja online, pilih pangan berkemas dan kemasan yang baik. Ya, bayarnya pakai m-banking, kemudian cek kliknya. Ya, ketika paketnya sudah diterima, pastikan paket tidak robek atau tidak rusak. Hindari kontak dengan petugas paketnya. Ya. Kemudian disemprot dengan disinfektan. Segera pindahkan isi paket ke wadah yang bersih. Ya. Buang segera bungkusnya. Ya, itu jangan lama-lama karena bungkusnya bagus disimpan gitu ya, di koleksi, jangan sampai ya. Oke, lanjut. Baik, terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan ya, tentang protokol yang bisa kita laksanakan di era new normal. Mudah-mudahan ekonomi kita bisa tetap berjalan, bisa meningkat, bisa meroket kata Pak Jokowi, tapi kita juga tetap sehat, tidak tertular COVID dan COVID segera berlalu. Pandemi COVID segera berlalu, kita bisa betul-betul normal kembali. Tapi hasil penelitian dari WHO dan berbagai peneliti bahwa penerapan era new normal ini pakai masker dan seterusnya harus tetap dilaksanakan sampai kalaupun pandemi COVID sudah berakhir. Ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.